Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap sektor industri perbukuan. Tidak hanya di Indonesia saja, namun di berbagai negara lainnya, COVID-19 ini berpengaruh terhadap industri perbukuan. Untuk itu, silahkan untuk menonton video kali ini agar kita semua tahu apa saja dampak yang terjadi terhadap industri perbukuan karena adanya pandemi COVID-19. Industri perbukuan di Indonesia berada di persimpangan. Banyak permasalahan yang terjadi mulai dari peralihan ke digital, praktek ilegal, dan kini situasinya tambah mengkhawatirkan akibat dampak dari COVID-19 dan kondisi ekonomi yang terjadi membuat hampir semua sektor mengalami kendala. Begitu pula dengan industri perbukuan. Bagai beliung dengan asahan, dunia perbukuan dan penerbitan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu bermasalah, maka keduanya akan sama-sama jatuh. Laura Bangun Prinsloo, mantan Kepala Komite Buku Nasional atau KBN, mengatakan pada awal tahun 2020, penerbitan di Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Banyak acara perbukuan dibatalkan dan toko-toko buku ditutup. Ini menjadi pukulan berat bagi industri penerbitan yang masih bertumpu pada penjualan buku-buku fisik. Pendapatan para penerbit, tak terkecuali penerbit indie, merosot hingga di angka 80% dan terancam gulung tikar. Jika kalangan indie atau penerbit mandiri bisa bergerilya melalui media sosial, penerbit konvensional harus menghadapi hal yang lebih dari sekedar bertahan. Anjloknya angka penjualan buku menjadi realitas yang harus dihadapi, salah satunya oleh penerbit Republika. Chandra Gautama, editor senior Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG, mengungkapkan penjualan buku menurun drastis dalam 4 bulan awal di tahun 2020. Pada bulan Januari, penjualan buku menyumbangkan 98% pendapatan Kepustakaan Populer Gramedia, kemudian menurun menjadi 85% pada bulan Februari. Penurunan kembali pada bulan Maret yang hanya mendapat keuntungan penjualan sebesar 55%. Lalu kemerosotan tajam terjadi pada April dengan angka keuntungan hanya 27% ketika pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masih dilakukan. Menurut data dari Yayasan 17.000 Pulau Imaji, penerbit Kesain Brand mengalami penurunan penjualan di toko buku sekitar 31%. Kelompok penerbit Mizan mengalami penurunan hingga 40% pada bulan Maret 2020. Gramedia Pustaka Utama mengalami penurunan sekitar 70% setelah 61 toko buku Gramedia ditutup sementara. Ketua Yayasan 17.000 Pulau Imaji itu menyebutkan pandemi memberi kesadaran bahwa industri penerbitan di Indonesia nyatanya belum memiliki ekosistem yang kuat, sehat, dan mapan, sehingga ketika dihantam krisis langsung limbung atau goyah. Di Malaysia, penjualan buku turun 80-90% karena seluruh toko buku tutup yang menyebabkan arus keuangan para pemilik usaha menjadi sangat berkurang. Di Filipina pun situasinya sama. Bulan April yang seharusnya menjadi perayaan literasi di Filipina berupa International Literacy Festival harus dibatalkan. Menyikapi terpuruknya industri perbukuan nasional, Yayasan 17.000 Pulau Imaji mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2020 dengan tujuan agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah penyelamat industri perbukuan Indonesia. Beberapa usulan yang disampaikan yaitu: 1. Pemerintah diminta memberikan dukungan dana bagi industri perbukuan untuk membuka akses membaca gratis secara online
dan segera mengonversi buku terbitan ke dalam bentuk digital, audio, video, dan program online agar mudah diakses saat pandemi. 2. Memberikan dukungan dana bagi perpustakaan, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat untuk membeli buku, buku digital, dan buku audio agar dibaca masyarakat di rumah. 3. Memberikan dukungan dana bagi industri perbukuan untuk menerbitkan buku bertema kesehatan dan hidup higienis untuk meningkatkan gaya hidup sehat masyarakat. 4. Pemerintah perlu menggelar kampanye bersama untuk menyosialisasikan budaya baca pada masa pandemi, membantu pengiriman buku-buku ke taman baca, perpustakaan daerah, dan komunitas, serta membantu menghidupkan kembali industri perbukuan dari keterpurukan. Di sisi lain, situasi pandemi mendatangkan peningkatan penjualan buku secara daring. Namun, muncul pula fenomena yaitu terjadi pembajakan karena banyak orang mendistribusikan buku-buku berformat digital. Tidak ada pilihan bagi industri buku selain meningkatkan kapasitasnya di bidang digital untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Semua fase dalam industri perbukuan akan semakin terhubung dengan teknologi dan terutama digitalisasi, mulai dari proses akuisisi naskah hingga distribusi buku. Buku cetak masih menjadi pilihan masyarakat. Munculnya buku yang diterbitkan secara mandiri atau self-publishing pada sektor ini akan semakin tumbuh dengan adanya dukungan teknologi. Namun, di saat pandemi ini pun, penerbit juga akan kesulitan dalam proses tersebut karena adanya kebutuhan regenerasi penulis, pengelolaan inventory, penanganan collection, atau urusan pengembangan pasar. Hal itu cukup rumit untuk ditangani dan memerlukan pendekatan profesional jangka panjang. Melihat situasi bisnis buku yang memburuk, sejumlah negara melakukan upaya antisipasi. Mereka mengaktifkan perpustakaan untuk bisa diakses secara daring. Misalnya pemerintah Republik Ceko yang mengucurkan dana kepada perpustakaan pusat untuk membeli buku elektronik dari para penerbit senilai 370.000 euro atau hampir 3,5 miliar. Dan negara Inggris juga memberikan dana kepada perpustakaan umum senilai 1 juta pound sterling untuk membeli buku elektronik dan buku audio, serta negara Irlandia yang mengeluarkan dana tambahan 200.000 euro untuk pembelian 5.000 buku elektronik dan buku audiobook bagi perpustakaan umum. Jadi dari informasi-informasi yang sudah disampaikan tadi mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor industri perbukuan di Indonesia maupun di negara lain dapat disimpulkan bahwa kondisi terpuruknya industri perbukuan nasional maupun internasional dimulai pada saat munculnya COVID-19 ini. Walaupun sebelumnya sudah ada fenomena atau permasalahan yang terjadi di industri perbukuan. Setelah munculnya COVID-19 ini di Indonesia sendiri, muncullah kebijakan-kebijakan penutupan mal-mal di kota-kota besar sehingga mengakibatkan toko-toko buku juga terdampak. Toko buku yang ditutup juga mengakibatkan buku yang diterbitkan oleh banyak penerbit tidak bisa dijual atau tidak bisa sampai ke masyarakat. Pada akhirnya, penerbit harus menghentikan proses pembuatan buku dan juga terpaksa melakukan pemutusan hubungan atau PHK kepada pekerja atau karyawan. Dampak lainnya yang terjadi akibat COVID-19 ini yaitu pembayaran royalti akan tersendat atau dipending, naskah yang diterbitkan dalam bentuk e-book, pembayaran gaji pun juga terkendala, dari penulis pun tidak ada penghasilan tetap, tidak ada pemasukan dari edit naskah dan tidak ada proyek menulis naskah.
penulis tua yang paling terdampak karena kondisi seperti ini membuat jantung dan fisik lain berpengaruh secara psikologi. Sehingga para penerbit harus memikirkan cara bagaimana untuk menyelamatkan industri perbukuan ini. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan penjualan secara daring. Selain itu, perpustakaan juga menjadi incaran untuk penjualan buku-buku elektronik, karena di perpustakaan buku-buku elektronik atau digital dapat diakses secara daring. Jadi, untuk menyelamatkan industri perbukuan ini, pemerintah juga harus ikut campur tangan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar industri perbukuan tidak tenggelam. Nah, itulah sedikit penyampaian informasi tentang dampak COVID-19 terhadap sektor industri perbukuan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan juga pengucapan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.